Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gesta Auliandiska. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang optimalisasi ekspor jasa oleh startup dan UMKM dalam pasar internasional untuk pemulihan ekonomi di masa pandemi. Sebelumnya saya akan memutarkan video tentang penjelasan tentang startup. Aduh. Dora the Explorer, kamu ngapain nendang-nendang batu? Maaf ya, maaf. Aku nggak sengaja tadi. Maaf ya, Woli. Udah berkali-kali dibilangin. Gue itu bukan Woi. Gue jauh lebih keren dari dia, tahu? Aku juga lebih lucu dari Dora. Maaf ya, tadi tuh aku lagi bete. Gara-garanya aku ngelamar kerja. Tapi ditolak terus. Bikin startup aja lah. Lebih seru tahu? Startup? Itu yang bisnis-bisnis online itu ya? Kayak jasa pawang hujan online.com. Iya, tapi nggak juga sih. Bukan ya? Terus apa dong, Mas? Walaupun startup identik sama bisnis teknologi, bukan berarti semua yang ada .com-nya itu startup. Ada banyak pendapat soal pengertian startup, tapi yang jelas, tadi itu bukan startup lah. Oh, jadi kalau jasa pawang hujan online atau jual baju grosir online itu nggak termasuk startup. Kenapa, Mas? Mas baca di Forbes, startup itu perusahaan yang fokus untuk memecahkan masalah yang ada di sekitarnya. Solusi yang mereka cari bukan solusi yang ada di depan mata. Sukses atau gagalnya juga nggak ada yang bisa jamin. Kalau jasa pawang hujan online itu jualan biasa aja. Situsnya cuma jadi lapak online, bukan jadi solusi untuk suatu masalah. Oh, jadi intinya itu di inovasi ya, Mas? Terus inovasinya pakai teknologi gitu ya? Bener sih, tapi startup sama perusahaan teknologi beda loh ya. Bedanya apa lagi? Nih, lihat di layar ya. Startup memang umumnya memanfaatkan teknologi karena bisa mempercepat pertumbuhan. Situsnya cuma jadi lapak online. Bener sih, tapi startup sama perusahaan teknologi beda loh ya. Bedanya apa lagi? Nih, lihat di layar ya. Startup memang umumnya memanfaatkan teknologi karena bisa mempercepat pertumbuhan. Nah, pertumbuhan atau growth kalau kata anak startup itu penting supaya nantinya bisa membawa perubahan besar kayak Apple sama Google misalnya. Tapi sekarang Apple sama Google udah jadi perusahaan teknologi. Mereka itu udah lulus dari kehidupan perstartupan. Ibarat manusia, dulu Apple sama Google itu ABG. Nah, sekarang udah dewasa. Terus apa yang nandain kalau startup aku itu udah nggak ABG lagi, Mas? Gak ada ketentuan mutlak sih, tapi startup bisa dibilang beranjak dewasa kalau usianya udah di atas 3 tahun, diakuisisi sama perusahaan yang lebih besar, punya banyak kantor, karyawannya lebih dari 80 orang, dewan direksinya udah lebih dari 5 orang, pemasukannya udah lebih dari 20 miliar dolar, ya atau kalau ada founder yang jual saham pribadinya, gitu deh. Wah, kayaknya seru ya. Pantas aja orang-orang pada bikin startup. Aku bikin juga deh. Nah, bagus. Tapi hati-hati, jangan sampai kamu bikin startup karena pengen ikutan tren aja loh. Enggak lah, Mas. Aku punya ide beneran nih. Tapi bukan jasa pawang hujan online.com kan? Nah, itu tadi gambaran mengenai startup. Sebelumnya saya akan menjelaskan sendiri tentang startup, yaitu merupakan perusahaan yang belum lama beroperasi. Jika diubah ke dalam bahasa Indonesia, startup berarti bisnis rintisan atau bisnis yang baru dirintis. Startup sendiri adalah bisnis yang baru masuk atau masih dalam tahap pengembangan atau penelitian untuk mencari pasar dan mengembangkan produk. Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan bisnis startup di Indonesia ini cukup pesat. Startup sering menyebabkan disrupsi ekonomi sebagai akibat dari pertumbuhan yang cepat. Sebuah perusahaan dianggap sebagai startup jika setidaknya ada 3 faktor. Yang pertama yaitu pendiri sendiri, investor atau pemilik dana, dan produk atau layanan. Jika nilai pasar suatu perusahaan melebihi $1 miliar Amerika Serikat, kira-kira 14 triliun,
itu diklasifikasikan sebagai unicorn. Startup yang berkembang bisa menjadi unicorn, namun tanpa investor startup tidak bisa menjadi unicorn. Investor startup sering disebut sebagai angel investor atau malaikat pemberi dana. Angel investor sendiri adalah pihak awal berinvestasi dan berani mengambil risiko terhadap konsep produk startup dengan catatan saat investor lain belum berani melakukannya. CEO Mandiri Kapital Indonesia menyebutkan bahwa di masa pandemi ini mayoritas perusahaan rintisan gagal bertahan. Kegagalan ini disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah tidak memiliki model bisnis yang tepat dan kemampuan adaptasi dalam menyikapi tuntutan masyarakat. Perusahaan startup umumnya berorientasi ke pasar yang lebih kecil sehingga sulit diterima pasar. Hanya 5% startup yang berhasil bertahan hingga saat ini karena startup tersebut mengetahui cara menangkap peluang, memiliki tim yang tepat, ide, model bisnis, dan pendanaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemberdayaan UMKM. Sebelumnya saya akan memutarkan video mengenai UMKM. Halo, berikut adalah 3 tahap pemberdayaan UMKM terdampak COVID-19 menuju UMKM digital. Virus corona atau COVID-19 merupakan virus yang menyerang pernafasan manusia hingga menyebabkan kematian. Virus corona mewabah di Indonesia pada awal bulan Maret 2020 dan sangat membuat masyarakat resah. Adanya pandemi COVID-19 mengakibatkan perekonomian menjadi lesu. Selain itu, adanya kebijakan stay at home juga menjadikan tingkat konsumsi menurun, bahkan banyak terjadi PHK. Tak hanya itu saja, pandemi COVID-19 ini juga menjadikan sebagian besar pendapatan masyarakat menurun. Banyak UMKM yang terdampak COVID-19 seperti mengalami penurunan penjualan, penurunan omset, bahkan ada beberapa yang melakukan pengurangan karyawan. Maka dari itu perlu dilakukan pemberdayaan untuk membantu para pelaku UMKM agar terus berjalan di masa pandemi. Tujuannya agar pelaku UMKM dapat menjual produknya secara online sehingga memperoleh jaringan yang luas dengan menjual produknya melalui situs online seperti Instagram dan Shopee. Adapun pemberdayaan dilakukan melalui 3 tahap dan dilakukan secara online. Tiga tahap pemberdayaan tersebut adalah yang pertama motivasi, kedua pendampingan pemasaran online, dan survei kegiatan. Yang pertama motivasi. Motivasi berisi edukasi mengenai peluang usaha di era pandemi bagi pelaku UMKM. Tahapan motivasi dilakukan dengan melakukan kegiatan seminar yang dilakukan melalui Zoom meeting dan mengundang pemateri yang profesional. Seminar tersebut harapannya memberikan motivasi kepada para pelaku UMKM agar lebih giat dalam menjalankan usahanya, sehingga mereka mampu mengembangkan usahanya menjadi UMKM digital. Dan hal ini juga sebagai strategi agar usaha para pelaku usaha tetap bertahan di masa pandemi. Yang kedua, memberikan pendampingan melalui grup WhatsApp. Pendampingan ini berupa tutorial dan diskusi yang menjelaskan cara menggunakan akun bisnis yang sudah dimiliki. Pendampingan ini diberikan strategi khusus agar para pelaku UMKM dapat mempromosikan produk hingga menjual produk melalui online. Output dari pendampingan ini adalah para pelaku UMKM mampu meningkatkan volume penjualan dan meningkatkan omset usahanya. Yang ketiga adalah survei kegiatan pemberdayaan yang diberikan dengan menyebarkan kuesioner melalui link Google Form yang diberikan pada grup WhatsApp. Hasil yang ingin diketahui adalah pencapaian yang dilakukan oleh para pelaku UMKM seperti peningkatan penjualan, peningkatan omset, inovasi produk, dan strategi promosi. Dengan pemberdayaan ini harapannya para pelaku UMKM sudah mampu melakukan kegiatan dengan online dan sebagai tindakan untuk keberlangsungan hidup usahanya. Itu tadi video mengenai UMKM.
UMKM sendiri adalah usaha yang dimiliki dan dioperasikan oleh perorangan, keluarga, atau usaha kecil. UMKM biasanya diklasifikasikan berdasarkan pendapatan tahunan, kekayaan atau aset, dan jumlah karyawan. UMKM di Indonesia memainkan peran penting dalam perekonomian negara. Pasalnya, sektor UMKM memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB, menyerap tenaga kerja terbanyak, dan relatif tidak terpengaruh oleh krisis keuangan. Pada tahun 1998 misalnya, Indonesia dilanda krisis ekonomi yang parah yang mengakibatkan kebangkrutan perusahaan-perusahaan besar. Di sisi lain, banyak sektor UMKM yang bertahan dari keterpurukan ekonomi. Kegiatan ekonomi UMKM di Indonesia terbukti menjadi penyelamat bagi negara yang sedang terpuruk. UMKM memiliki 3 jenis, yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Usaha mikro UMKM adalah usaha produktif milik orang, perseorangan, dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi definisi hukum usaha mikro. Usaha mikro hanya bisa menghasilkan maksimal 300 juta dalam penjualan atau omset per tahun, dan total aset bisnis mereka hanya dapat 50 juta, tidak termasuk aset tanah dan bangunan. Keuangan usaha mikro seringkali bercampur dengan keuangan pribadi pemilik dalam pengelolaannya. Pedagang pasar kecil, pangkas rambut, pedagang asongan, dan UMKM mikro lainnya adalah contohnya. Selanjutnya yaitu usaha kecil. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria bisnis kecil. Nah, seperti yang didefinisikan oleh Undang-Undang, UMKM didefinisikan sebagai usaha kecil dengan kekayaan bersih antara 50 juta dan 500 juta, serta penjualan tahunan antara 300 juta sampai 2,5 miliar. Pengelolaan keuangan di usaha kecil juga lebih profesional daripada di usaha mikro. Usaha laundry, rumah makan kecil, bengkel, motor, catering, usaha fotokopi, dan lain sebagainya merupakan contoh dari UMKM kecil. Selanjutnya yaitu usaha menengah adalah usaha ekonomi mandiri yang dijalankan oleh orang atau bisnis yang bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikendalikan, atau termasuk dalam kekayaan bersih. Undang-undang mengatur hasil penjualan tahunan. Kekayaan bersih usaha menengah tidak termasuk tanah dan bangunan telah melampaui sebesar 500 juta per tahun. UMKM juga harus memiliki omset penjualan antara 2,5 miliar sampai 50 miliar per tahun. Usaha menengah memiliki legalitas selain pengelolaan keuangan tersendiri. Contohnya yaitu toko roti rumahan, restoran besar, dan toko konstruksi. Di masa pandemi ini, UMKM juga mengalami permasalahan. Berdasarkan info dari Kementerian Koperasi dan UKM, setidaknya terdapat 949 laporan dari pelaku koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah yang terkena dampak wabah virus COVID-19. Ketua Fokus UMKM Jakarta menyebutkan 5 masalah yang dihadapi para pelaku UMKM. Fokus UMKM ini ada 5, yaitu terkait dengan finansial, yang pertama. Yang kedua, sumber daya manusia dan manajemen. Ketiga, inovasi dan teknologi. Keempat, pasar dan bahan baku. Dan masalah kelima terkait institusi. Selanjutnya yaitu permasalahan ekonomi di masa pandemi. Pada tahap awal wabah, banyak negara kekurangan tindakan pencegahan saat memprediksi virus. IMF awalnya menyatakan bahwa dampaknya akan dibatasi sekitar 0,1 poin persentase dari perkiraan 3,3%. Selama lebih dari sebulan, IMF ini telah mengumumkan perkiraan terbaru yang menunjukkan sejauh mana dampak terhadap perekonomian di Indonesia. Estimasi untuk negara berkembang akan meningkat dari 3% menjadi 2,2%, dan estimasi untuk negara-negara ASEAN sendiri yaitu 3,7 poin persentase menjadi 1%.
Permasalahan ekonomi yang kedua yaitu rantai pasokan terganggu, pembatasan perjalanan dan penguncian telah meluas dengan banyak konsekuensi. Banyak perusahaan telah mengurangi atau menghentikan sementara operasi produk dan layanan mereka, meningkatkan ketidakpastian dan kekhawatiran tentang gagal bayar utang perusahaan dan rumah tangga. Selain itu, pasar keuangan dari Amerika Serikat hingga Asia dan Eropa sedang bergejolak karena investor khawatir virus tersebut menyebabkan krisis ekonomi dan keuangan global yang belum pernah terlihat sejak krisis keuangan global. Dampak pandemi COVID-19 ini pada sistem keuangan akan bergantung pada sejauh mana virus menyebar ke dunia dan dampaknya pada kegiatan ekonomi. Respons kebijakan fiskal dan moneter terhadap guncangan dan langkah-langkah regulasi untuk menghindari kemungkinan kerapuhan di perbankan. Selanjutnya yaitu pemulihan ekonomi. Indonesia merupakan negara berkembang yang terpapar COVID-19 sejak bulan Maret lalu. Ketidakpastian akan kapan virus ini akan berakhir tentu akan berdampak pula bagi keberlangsungan perekonomian Indonesia. Semakin lama virus ini berada di Indonesia, maka krisis akan tetap berlanjut. Fasilitas kesehatan di Indonesia yang juga kurang memadai menjadi salah satu faktor signifikan yang menyebabkan cukup lamanya penanganan virus ini. Untuk mengatasi dampak dari segi ekonomi yang belum menentu dan banyaknya masyarakat yang terpapar COVID-19 ini telah menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional. Dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial, serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak. Indonesia ini yang masih banyak masyarakatnya dalam golongan ekonomi menengah ke bawah. Masa pandemi ini juga telah menyebabkan karyawan di PHK, UMKM gulung tikar, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu pemerintah sendiri sudah membuat berbagai kebijakan untuk dapat membuat pemulihan ekonomi. Di tahun 2021, pemulihan ekonomi terus berlanjut. Ini juga secara simultan akibat tingginya tingkat kepercayaan masyarakat dan investor terhadap upaya pemerintah dalam penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Pertumbuhan permintaan dan penawaran yang kuat turut membantu pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Pemulihan ekonomi global yang terjadi pada semester pertama tahun 2021 ini membantu perekonomian domestik Indonesia dan menopang ketahanan sektor eksternal negara. Tren pemulihan saat ini diperkirakan akan berlangsung hingga akhir tahun 2021. Selanjutnya yaitu dukungan ekonomi internasional ini berpotensi untuk mempertahankan surplus perdagangan yang telah berlangsung selama 14 bulan dan meningkatkan perolehan devisa. Hal ini berpotensi mendongkrak kinerja ekspor komoditas unggulan Indonesia seperti minyak sawit, batu bara, nikel, dan ketahanan sektor eksternal juga ditopang oleh transaksi berjalan dan utang luar negeri yang terkelola dengan baik. Kuatnya kinerja sektor eksternal tersebut diharapkan dapat memberikan multiplier efek yang besar terhadap perekonomian. UMKM juga menunjukkan tanda-tanda perbaikan terbukti dari peningkatan permintaan kredit usaha rakyat atau KUR hingga semester 1 2021. Realisasi KUR mencapai 148 triliun pada periode Januari 2021 sampai 2 Agustus 2021 atau 51,96% dari target terbaru 2021 sebesar 285 triliun. Selanjutnya yaitu solusi ekspor jasa oleh UMKM dan startup. Pada umumnya, ekspor sering dikaitkan dengan menjual atau mengirim barang dari dalam negeri ke luar negeri. Mungkin hal ini didasari oleh definisi ekspor dalam Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Kepabeanan yang mendefinisikan ekspor sebagai kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
Namun ternyata ekspor tidak selalu tentang barang. Definisi ekspor dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang LPI adalah kegiatan mengeluarkan barang dari wilayah daerah Pabean Indonesia dan atau jasa dari wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan nilai tambah kontribusi perdagangan jasa terhadap perdagangan global sebesar 45%, lebih tinggi dari kontribusi sektor manufaktur sebesar 37%. Primadona perdagangan global adalah perdagangan jasa. Dengan seiring kemajuan teknologi, semakin banyak layanan yang dapat didigitalkan dan diperdagangkan lintas batas. Perdagangan jasa terbagi atas 4 moda utama. Pertama, cross-border, yaitu supply jasa melintas negara. Kedua, consumption abroad, yang artinya konsumen jasa yang mendatangi penyedia jasa. Ketiga, commercial presence, yaitu produsen jasa membuka cabang di negara tempat konsumen berada. Keempat, labor movement, yakni produsen jasa pindah secara fisik ke negara tempat konsumen. COVID-19 ini juga berdampak terhadap perdagangan jasa. Di tahun 2020 lalu, ekspor jasa Indonesia mengalami kontraksi sebesar minus 53%, dan impor jasa mengalami kontraksi sebesar minus 32%. Pemerintah telah berupaya untuk melakukan pemulihan ekonomi, salah satunya adalah dengan ekspor dan impor. Salah satu yang dapat dilakukan dan dimaksimalkan adalah ekspor jasa. Nah, ekspor jasa ini dapat menjadikan salah satu solusi bagi UMKM dan startup untuk bisa bertahan di masa pandemi ini. Terdapat 3 strategi untuk membangkitkan jasa ekspor. Yang pertama adalah mendorong digitalisasi sektor jasa. Digital ini dapat dilakukan dengan merubah layanan dalam bentuk digital ataupun menjadikan digital platform sebagai sarana penjualan produk. Contohnya adalah sektor jasa pendidikan dan kesehatan yang kini banyak diubah ke bentuk digital. Hal ini juga didukung oleh semakin tingginya permintaan jasa digital. Yang strategi kedua adalah certification. Ketika proporsi input sektor jasa dalam proses manufaktur meningkat, itu disebut sebagai certification. Saat ini proporsi jasa dalam bentuk manufaktur semakin meningkat. Setidaknya ada beberapa jasa yang terlibat dalam proses produksi seperti jasa hukum, jasa engineering, jasa real estate, jasa perpajakan, jasa pemasaran, dan sebagainya. Sebuah rantai nilai proses produksi manufaktur memiliki beberapa tahapan, dari penelitian dan pengembangan hingga branding, desain, manufaktur, distribusi, pemasaran, dan penjualan. Secara teori, nilai tambah pada tahap konsep, branding, dan desain dapat mencapai 40% dari total nilai tambah dalam rantai nilai manufaktur, sementara distribusi, pemasaran, dan penjualan dapat mencapai hingga 40%. Strategi yang ketiga adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Strategi ketiga ini yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Perekonomian Indonesia sedang dalam proses transisi dari manufaktur ke jasa. Namun sektor bernilai tambah rendah terus mendominasi lapangan kerja sektor di Indonesia. Sektor perdagangan kecil dan besar misalnya mempekerjakan sekitar 30% pekerja sektor jasa. Nah, akibatnya itu sektor jasa Indonesia harus segera ditingkatkan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan sektor jasa. Perbaikan sistem sekolah, kejuruan, peningkatan kapasitas pelatihan, dan sertifikasi tenaga kerja merupakan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Perdagangan internasional sektor jasa diklasifikasikan menjadi 12 sektor, yaitu sektor bisnis termasuk jasa profesional dan komputer, jasa komunikasi, jasa konstruksi, dan jasa teknik terkait jasa distribusi, jasa pendidikan, jasa
lingkungan hidup, dan lain-lain. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional menilai pemerintah masih terlalu fokus pada neraca perdagangan. Padahal itu, karena potensinya yang sangat besar, keseimbangan pelayanan juga tak kalah pentingnya. Perdagangan jasa ini harus ditanggapi dengan serius karena berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Sektor perdagangan jasa diharapkan dapat mendukung dan melengkapi perdagangan barang di masa mendatang. Serangkaian perluasan pasar dan peningkatan ekspor menjadi ciri perdagangan jasa. Ini akan membuka kemungkinan baru dalam hal pengembangan produk dan layanan, serta dari perspektif jaringan mitra. Perluasan pasar ekspor jasa Indonesia ini dapat dimaksimalkan melalui UMKM dan startup. Sekian pemaparan materi dari saya tentang optimalisasi ekspor jasa oleh startup dan UMKM dalam pasar internasional untuk pemulihan ekonomi di masa pandemi. Mungkin sebelumnya ada pertanyaan dari teman-teman. Izin bertanya Mbak Agnes, apakah diperbolehkan? Ya, silakan Mas Fuad. Sebelumnya terima kasih atas pemaparan seminar tadi, materinya sangat menarik dan ada hal yang ingin saya tanyakan. Untuk pertanyaannya itu, saat ini kan pandemi udah berkurang drastis Mbak. Nah, untuk kedepannya menurut Anda apakah bagi pelaku usaha UMKM berpengaruh atau sama saja? Mungkin itu pertanyaan dari saya, terima kasih. Mas Fuad, langsung saya jawab. Jelas next normal ini akan sedikit berbeda dengan new normal atau past normal. Namun satu hal yang pasti, pengusaha tidak perlu panik atau terburu-buru dalam mengambil keputusan dalam merubah strategi atau langkah bisnis. Bagi pelaku usaha yang dapat mencapai goals perusahaan saat new normal atau pandemi, tentu tidak perlu dan terburu-buru dalam merubah strategi. Karena next normal bagi sebagian pihak yang tidak terkena imbas atau bahkan sudah well prepare saat pandemi tidak berarti apa-apa. Bahkan beberapa ada yang diuntungkan. Kurang lebih seperti itu Mas Fuad. Baik Mbak, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi. Saya izin bertanya Mbak Agnes. Ya, Dio. Menyangkut pertanyaan tadi, bisa dijelaskan nggak bagaimana strategi yang harus diterapkan oleh pelaku UMKM pada saat next normal? Terima kasih. Baik, saya jawab. Ada dua hal yang menjadi perhatian dalam menyusun strategi dalam bisnis saat new normal. Pertama, bagaimana perusahaan ini bagus dalam menerapkan standar kesehatan kerja baik dari segi produksi maupun operasional kantor. Perusahaan nantinya akan lebih peka terhadap aspek-aspek sumber daya hidup seperti manusia, ketelitian produksi, protokol kesehatan, dan kompensasi karyawannya. Selain itu, pelaku usaha juga harus lebih peka dan memperhatikan manajemen bisnis yang tahan krisis. Banyak perusahaan saat new normal tumbang karena lalai terhadap manajemen krisis dan tidak mempersiapkan strategi alternatif saat terjadinya krisis. Kurang lebih seperti itu, Mas Dio. Terima kasih Mbak Agnes atas jawabannya. Sama-sama. Mungkin sekian pemaparan hari ini tentang optimalisasi ekspor jasa oleh startup dan UMKM dalam pasar internasional untuk pemulihan ekonomi di masa pandemi. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.